Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arla Asika Yolanda dari kelas 1B D3 Keperawatan, NIM PO 712002100008, yang akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian, proses sistem pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian, fungsi sistem pencernaan adalah 1. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan atau menelan. Yang ketiga, peristaltik adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam, egesti atau defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Kemudian, organ-organ pencernaan: 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, dan 6. Anus. Yang pertama, 1. Mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lapisan gigi paling luar disebut dengan emel. Di dalam emel terdapat gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Lapisan luar gigi disebut dengan sementum atau semen gigi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Gigi seri berfungsi sebagai memotong makanan, gigi taring sebagai pengoyak, gigi geraham sebagai pengunyah. Lidah berfungsi untuk 1. Membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. 2. Membantu menelan makanan. 3. Mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam. Yang keempat, peka juga terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Kelenjar ludah terdiri atas 3, yaitu kelenjar ludah parotid di dekat pelipis. Yang kedua, kelenjar ludah rahang bawah dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitialin. Enzim pitialin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Yang kedua yaitu esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Panjangnya mencapai kurang lebih 20 cm dan lebar 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan, gerak peristaltik yang terjadi di dalam kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan.
Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung, HCl, dan beberapa enzim-enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam lambung pun menjadi kosong. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileanum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Usus kosong atau jejunum panjangnya mencapai 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh secara sempurna. Yang kedua yaitu usus penyerapan ileum. Panjangnya mencapai 0,73 sampai 3,5 meter. Terjadi penyerapan absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding-dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut dengan jonjot usus fili, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan ubai, cacing, atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut dengan appendicitis atau usus buntu. Panjang usus besar mencapai 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian, yang keenam yaitu anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dalam pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter. A. Sphincter ani internus bekerja tidak menurut kehendak. B. Sphincter levator ani bekerja juga tidak menurut kehendak. Yang C. Sphincter ani externus bekerja menurut kehendak. Kemudian, gangguan pada sistem pencernaan. Gastritis atau radang lambung disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Sembelit kontripasi terjadi karena feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Diare adalah suatu kondisi sering buang air besar dan feses terlalu lunak. Makanan terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipes, kanker, kolera, dan infeksi. Disentri disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Gejala ini adalah buang air besar bercampur darah. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Kanker usus besar terjadi karena pola makanan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Sekian dan terima kasih.